Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Dan kali ini anak-anak SMM spesial kita akan belajar dengan menggunakan bantuan IFP. IFP itu kepanjangan dari Interactive Flat Panel atau bahasa Indonesianya PID, Papan Interaktif Digital. Ya. Kenapa disebut interaktif? Karena dia tidak hanya bentuknya seperti layar TV layar lebar, tapi dia itu memiliki sensitivitas seperti Android ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak HP tapi gede. Atau kita juga bisa menggunakan ini kayak stylus pen ya. Kalau di iPad pakainya ini juga bisa. Ini juga bisa seperti ini. Nah, sama. Kemudian ada beberapa tombolnya. Nah, kemarin kita sudah keliling Semarang dengan menggunakan BRT listrik. Dan pada saat yang sama kita juga nyoba BRT reguler. Maka kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih ada kaitannya dengan listrik dan BBM. Yaitu kita akan coba kulik-kulik apa yang disebut dengan energi terbarukan. Nah, seperti itu ya. Energi yang dapat diperbarui. Jadi supaya nyambung dengan pelajaran kita kemarin. Tapi berbantuan ini. Ada dua sesi. Sesi pertama, Pak Doni akan menjelaskan dulu cara kerja IFP, fitur-fitur dasarnya yang bisa kita gunakan. Kemudian di sesi kedua, Pak Doni akan menerangkan bagaimana cara menggunakan IFP ini dengan menggunakan satu laman yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek, yaitu yang bernama Ruang Murid. Nah, jadi kita belajar Ruang Murid terintegrasi dengan PID ini ya. Are you ready? Ya. Nah, yang pertama, kita kenalan dulu dengan fitur-fiturnya. Di kanan dan kirinya, ini ada menu, ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan anotasi atau screenshot, ya, atau snapshot, atau kalau dia misalnya terlalu terang, kita bisa kurangi biar kita nggak terlalu sakit. Suaranya bisa kita gunakan. Ada di kanan dan juga ada di kiri. Nah, biasanya kalau pengguna kidal, dia berdirinya sini. Kalau pak gurunya kidal ya, berarti dia begini ya misalnya. Nah, dan kalau kita ketuk dengan 5 jari kita, dia juga akan keluar. Nah, seperti ini ya. Apa yang harus kita ketahui? Dua fitur pertamanya adalah bagaimana cara berbagi layar, dan kedua adalah yang disebut dengan papan tulis. Jadi, ini bisa juga menjadi papan tulis. Nah, jadi papan tulis ya. Tapi dia tidak hanya sembarang papan tulis, karena papan tulisnya ini nanti bisa kita bagi dua. Kita bisa bagi dua, papan tulis putih ganda, nanti dibagi dua. Kalau Pak Doni tarik garis, dia nggak tembus. Ya, jadi ini bisa dua orang. Kalau Pak Doni ambil dari sini, nggak tembus. Ya, itu karena kita buat dia dua, ya. Tapi kalau satu begini ya seperti itu ya. Selain pakai ini juga bisa pakai jari. Pakai jari. Nah. Dan cara menghapusnya, Jo, penghapusnya mana, Jo? Ini, Jo. Jadi, karena dia ini sifatnya digitalized, kita nggak perlu nanya Mas Jo, Jo penghapusnya mana, Jo? Nggak perlu ya, pakai tangan kita aja hilang, ya. Oke. Nah, kita langsung coba kasih kesempatan buat murid kita yang suka gambar ya. Ini kita hapus dulu. Yang suka gambar di antara kita ada Fandi sama Tama. Pak Doni bagi dulu, papan tulisnya bagi dua, ya. Silakan digambar di sini Fandi, Tama, BRT yang kamu naiki kemarin. Nah, ya. Oke. Fandi sebelah sini, Tama sebelah sini. BRT. BRT, BRT. Iya. Nyantai, nyantai. Ya, gambar Tama.
terlihat dari sini, yang ini BRT listrik ya, yang ini karena ada asapnya, berarti ini yang cumi-cumi daratnya ya, BRT reguler. Kita kasih applause untuk Fadi dan Tama ya. Boleh ditambah lagi bolpennya. Kalian bisa pindai yang punya HP untuk supaya tersimpan di HP kalian. Silakan disimpan, terutama Fandi sama Tama, karena apa yang ada di layar kalian nanti akan pindah ke sini. Dengan cara apa? Dengan cara menu berbagi layar. Tapi sebelum bisa memindahkan layar kalian ke sini tanpa menggunakan kabel namanya wireless, kalian mengikuti dulu beberapa langkah. Bagi yang pakai laptop, silakan buka Chrome-nya, lalu ketikkan ini ya. Buka laptopnya, buka Chrome-nya. Sudah? Lalu diketikkan nih, Hisense strip tengah bdb.com /n/downloads. Kalau yang HP ini, kalau HP dipindai aja. Ini. Nah, ini adalah contoh energi terbarukan yang ditemukan oleh teman-teman kalian. Kita bisa menggunakan solar cell untuk menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Kan matahari berlimpah ya, selalu ada. Lalu ada juga yang menggunakan angin ya. Nah, diklik gambarnya, dibesarin. Oke, ada juga yang menggunakan angin ya, karena angin juga selalu ada. Ini juga berarti bagian dari energi alternatif. Kalian bisa melihat ke bawah menu-menu yang tersedia. Oke. Solar cell itu terbarukan tidak? Iya. Iya. Cek. Yeah. 100 untuk Iqbal. Kasih jempol loh. Ya, coba dibaca nanti kalau benar. Ya, coba dibaca aja. Coba dibaca. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan yang terbentuk selama ratusan juta tahun. Pembangkit listrik tenaga air dimanfaatkan untuk mengubah elektrokinetik gerakan kincir yang dipasang pada kucuran air yang jelas untuk selanjutnya berubah menjadi energi. Oke. Kalau true benar, kalau false salah. Kalau menurutmu kalimat ini benar, pilih true. Kalau salah, false. Pilih. Pakai jari ditunjuk. True. Cek. Ya. Salah. Masih salah. Berarti apa? False. Salah ya. Tidak hanya pada Jawa saja. Jawa adalah kunci. Jawa adalah kata kunci. Iya, betul. Terima kasih Bumi. Kita lihat pasangannya. Apakah energi terbarukan? Bukan. Kita lihat pertanyaan berikutnya. PLTA. Tadi. Nah, seperti itu ya cara bermainnya. Jadi ini pairing, memasangkan. Itu apa kira-kira? Oh iya. Terima kasih Joy. Iya. Berarti udah? Ada continue lagi nggak? Oh, enggak ada. Oh, itu tuh terakhir. Oh. Yes. Ya, yang ada di sini di permainan ini ada tenaga pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air. Karena Indonesia itu kebanyakan air, jadi berpotensi. Terus ada pembangkit listrik tenaga matahari menggunakan solar. Dan energi yang tidak terbarukan atau yang akan habis di masa mendatang adalah minyak bumi. Oke. Sekarang referensi penggunaan IFP ini untuk belajar menurutmu gimana? Mudah dipahami sih Pak ya. Jadi yang tadinya hanya textbook, kita di sini jadi memainkan lebih mudah lah anak-anak sendiri. Tidak hanya membaca.
Oke. Itu juga di rumahnya. Kita kasih aplaus untuk Haika. Makasih. Semua udah dapat giliran ya? Sudah? Untuk pertemuannya yang luar biasa, semoga yang sedikit ini menginspirasi bahwa cara belajar itu ada banyak ya. Ada aktivitas yang kaya, ada digitalisasi, ada interaktivitas. Tapi semua itu sebenarnya didesain untuk kalian menjadi lebih berani untuk maju ya. Kalau habis ini tapi kita tetap nggak berani maju, berarti kita perbanyak sesi untuk majunya biar kita punya bravery atau eager ya, keberanian untuk mencoba dan berinteraksi. Dan yang terakhir itu adalah sifat kompetitif ya. Kadang-kadang tidak semua kompetisi itu jelek, tapi kadang-kadang sifat kompetitif untuk mempersembahkan yang terbaik itu bagus ya. Jadi supaya kita tahu posisi kita ada di mana. Gitu aja dari Pak Deni. Terima kasih, kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.